kita nggak pernah tahu ya kejadian-kejadian yang akhirnya defisit. Tapi kalau masjidnya terusik dengan dicabutnya listrik itu kan menjadi pertanyaan yang luar biasa bagi kita, Pak. Untuk pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon, lebih baik masjid itu diambil alih ke pemerintahan yang sekarang. Lebih efektif dianggarkan dari APBD Kota Cilegon karena lebih tertata, lebih nyaman. Karena itu makanya harus dijaga bersama, dikendalikan dengan pemerintah seperti masjid-masjid agung yang di luar Cilegon. Informasi yang sangat menarik menjadi sebuah pertanyaan besar karena ada kabar viral menjadi sebuah perbincangan hangat. Kok bisa ya Kang Dava? Masjid Agung Kota Cilegon yang menjadi ikonik di tengah-tengah kota itu listrik padam. Apa sih penyebabnya? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah pihak PLN? Apakah pihak pengurus DKM? Belum itu, tetap stay tune di Koba Kopi, podcast paling santai, insight maksimal. Kita akan kupas bersama narasumber dengan Pak Pamungkas. Oke, kita hadirkan Pak Pamungkas. Oke, terima kasih. Oke, sahabat Kopa Kopi, sudah kedatangan Bapak Pamungkas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol santai, Pak. Betul. Dan sambil ngerokok, ya, Pak? sambil ngerokok tentunya, sambil kopi. Karena yang penting pembahasannya seputar tentang hal-hal yang viral, terutama dari tanggal 21 Januari sampai 27 Januari listrik padam di Kota Cilegon. Luar biasa. Itu bener, Pak? Iya, saya menganggap benar sekali karena mungkin hari Sabtu itu memang terjadi pemadaman listrik di Masjid Agung Cilegon ya, dan itu sangat-sangat membuat penasaran warga masyarakat Kota Cilegon, kok bisa masjid sebesar itu kok bisa padam, itu seperti apa konsepnya. Kita tahu betul bahwasanya Masjid Agung ini kan biasanya udah punya Kota Cilegon. Apakah betul punya pemerintah Kota Cilegon atau bukan? Ya, jadi begini, sejarahnya itu masjid itu sebetulnya kan dari zaman Belanda itu kan dibangun untuk Kota Cilegon dari sejarahnya pemerintahan dahulu. Waktu masih ikut Kabupaten Serang. Tapi perkembangan waktu masjid itu dibangun oleh Pak Aat Safaat, dibesarkan lagi dengan menggunakan anggaran APBD. Ya, di tahun 2013 dan di 2015. Nah, anggarannya juga lumayan dan memang ada beberapa anggaran yang diserap dari pengusaha maupun investor swasta yang ada di Cilegon. Seperti itu. Oh, udah ada penyerapan dana dari APBD dan akhirnya menjadi milik pemerintah Kota Cilegon. Ada penyebabnya kah? Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab latar belakang Masjid Agung Nurul Ikhlas ini akhirnya mengejutkan khususnya di kalangan masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau dirunut ya dari permasalahan ini, sebetulnya di tahun 2019 ini Masjid Agung Cilegon ini sudah defisit anggaran. Sebetulnya Masjid Agung ini yang belum diketahui masyarakat ini, Masjid Agung ternyata itu dipegang oleh pihak yayasan, bukan dipegang oleh pihak pemerintah. Jadi masyarakat Cilegon tahunya juga itu masjid ikon Cilegon. Oh iya, betul. Ya kan, ikon Cilegon yang dikelola sama pemerintah. Ya. Tapi faktanya itu bukan dikelola sama pemerintah, melainkan dikelola sama yayasan kayak gitu. Islamic Center Ya, itu ya. mulai defisit 2019 sampai sekarang dan akhirnya terkuak sampai listrik diputus oleh PLN. Oh, berarti hampir 5 tahun lebih ada defisit ya. Ya, aduh, ini menjadi sebuah persoalan mendasar banget. Apakah menjadi tanggung jawab dari pemerintah ataukah dari yayasan, Gus? Kira-kira itu. Ya perlu kita ketahui dahulu ya. Sebetulnya ini kan setelah lepas dari pemerintah Kota Cilegon, pengelolaan anggaran ini kan banyak setelah ada Islamic Center dibuka. Ya. Islamic Center ini kan menghasilkan anggaran juga nih, menghasilkan anggaran karena disewakan ke pihak umum, pihak umum seperti pernikahan, terus ada infak, terus ada istilahnya perparkiran,
dan warung-warung di sekitar Masjid Agung yang pengelolaannya dikelola oleh Yayasan Islamic Center. Sudah ada anggaran yang sudah dibuat dari zamannya Aat Syafaat dari APBD untuk pengelolaan Masjid Agung Kota Cilegon. Akhirnya diserahkan kembali pengelolaan tersebut karena udah ada Yayasan Islamic Center, sehingga kita nggak pernah tahu ya kejadian-kejadian yang akhirnya defisit. Ada suara dari masyarakat karena masjid adalah tempat pergerakan awal bagi anak muda, bagi orang dewasa, serta masyarakat luas, menjadi contoh bagaimana Kota Cilegon ini menjadi kota yang walaupun industri tetapi nilai-nilai keagamaan juga hadir di dalamnya. Karena Cilegon sendiri kota santri sebenarnya. Iya, betul, itu kan. Walaupun sudah sedikit kesininya tergerus oleh kota industri, tapi tetap kita mengedepankan kota santri. Cilegon itu udah jadi kota baja kalau istilahnya. Berarti kan Cilegon itu kota industri, Pak. Betul. Jadi di balik kota industrinya Cilegon itu ada latar belakang keagamaannya. Betul. Dan masjid itu menjadi ikonik kota Cilegon, Pak. Iya. Dan titik kumpul pusat keagamaan itu. Tapi kalau masjidnya terusik dengan dicabutnya listrik itu kan menjadi pertanyaan yang luar biasa bagi kita, Pak. Bahkan masalah yang di luar nalar harusnya, Pak. Itu menurut Bapak sendiri gimana tuh, Pak? Ya, ini sangat sangat mengganggu ya atau menggelitik ke semua kalangan masyarakat Cilegon lah. Kalau sampai mendengar Masjid Agung listriknya sampai tercabut, itu sangat menggelitik gitu loh. Di telinga masyarakat Cilegon itu, waduh, berat amat gitu. Padahal Masjid Agung sendiri dari ikon sebelum sejarahnya itu, sebelum sampai sekarang, sejarahnya itu menciptakan kader-kader muda atau aktivis-aktivis muda yang ada di Cilegon ya, yang berdasarkan itu berawal dari agama. Ya, kita Cilegon betul. Pergerakan anak muda itu kan berawal dari masjid. Ya, masjid, pesantren maupun di majelis-majelis. Dengan sekarang ada isu berita, bukan isu lagi nih, Mas. Fakta seperti ini mencoreng pergerakan anak-anak muda. Saya sendiri juga melihat kayak gitu itu jadi terganggu banget kayak gitu, sampai saya bersuara. Saya sebetulnya nggak pernah bersuara untuk saat-saat ini. Jadi kok melihat ada Masjid Agung seperti ini, saya pengen statement karena saya sendiri sekarang sudah menjadi perwakilan dari Gerakan Pemuda Ansor, salah satunya di Kebanseran, Kasat Gorca Banser, sangat peduli banget gitu loh. Nah, terus ini kan dengan anggaran defisit ini, terus 5 tahun ke belakang ini gimana pengelolaan dari Yayasan Islamic Center ini untuk mengelola ini kan judulnya di sini ada DKM. DKM itu kan Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, kalau sampai defisit seperti ini kan membuat kita sangat miris gitu loh mendengarnya kayak gitu ya. Sebagai anak muda, sebagai berarti Dewan Kemirisan Masjid. Ya itulah. Jadi membuat masyarakat itu agak responnya jadi sedikit vulgar seperti kayak sekarang ini kan ya. Banyak gerakan-gerakan dari ormas lain bergerak. Itu bukan hanya ormas ya. Artinya banyak juga postingan-postingan yang sudah beredar, berita-berita yang sudah beredar. Waduh, ini ada yang bilang ini salah PLN, ini salah DKM, ini salah pemerintah. Ya itu kan artinya banyak yang sudah banyak yang bersuara. Nah nanti terakhir nanti ada statement juga bagaimana cara berpandangnya dari Bapak Pamungkas untuk menilai kejadian yang hari ini juga menjadi tolak ukur masa depan Cilegon ini lebih baik lagi ke depannya gitu ya, Pak ya. Oke, sahabat Kopi luar biasa, pembahasan menarik sekali. Artinya Cilegon memiliki nilai sejarah ya, Pak. Betul. Bukan hanya sejarah, tetapi punya nilai-nilai tokoh-tokoh besar juga di Cilegon. Tokoh-tokoh besar, pahlawan nasional kita. Dengan kejadian geger Cilegon itu luar biasa. Berawal induknya dari pergerakan masjid-masjid. Makanya sampai ada masjid tercabut listrik menjadi tercoreng semuanya. Betul. Ada apa ya kira-kira ya? Dewan. Cilegon itu kota hebat. Cilegon itu kota hebat. Dari latar belakang keagamaan, kesantrian segala macem, ikon Cilegon kan masjid ya, Pak ya. Tapi Cilegon itu nggak pernah menolak
modernisasi, Pak. Iya. Sampai Cilegon itu mampu jadi kota industri. Luar biasa. Makanya masjid mati padam gara-gara nunggak listrik itu tercoreng tuh, nama Cilegon kota baja itu tercoreng. Itu harus dipertanyakan. Jadi Cilegon tunggak listrik. Tapi ini jadi kacamata besar buat kita semua. Kita peduli di sini buat Cilegon untuk masa depan generasi yang lebih baik lagi ke depan. Mengurus masjid tidak mudah dengan mengurus lingkungan apa yang kita miliki. Artinya masjid menjadi milik kita bersama dan bicarakan bersama tentunya. Bukan menghindar, Pak ya. Betul. Bukan menghindar, tapi kita milik bersama untuk bicarakan dengan Pendidikan seperti ini itu untuk membangun sebetulnya, bukan untuk mengkritik. Membangun bersama-sama karena kepedulian kita sebagai umat Muslim dan gerakan pemuda-pemuda Islam yang ada di Cilegon ini sangat luar biasa. Peduli kita. Betul, Ya. betul. Terakhir mungkin ya, Pak. Statement apa sih yang akan disampaikan oleh Bapak Pamungkas saat ini menjadi Kasat Korcap Banser Kota Cilegon dan sudah bersuara ya, Pak ya? Sudah bersuara listrik padam Masjid Nurul Ikhlas Kota Cilegon. Apa kita dengarkan statement yang sudah dilayangkan dari sinarkrakatau.com ya, Pak ya? Kita dengarkan langsung bersama orang ya. Kira-kira apa statement gitu, Pak? Ya, kalau harapan saya ya untuk pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon, lebih baik masjid itu diambil alih ke pemerintahan yang sekarang, biar perawatan masjid itu dan tidak terjadi lagi pemutusan, lebih efektif dianggarkan dari APBD Kota Cilegon karena lebih tertata, lebih nyaman. Karena itu Masjid Cilegon, Masjid Agung Cilegon menjadi ikon wajah yang ada di Kota Cilegon. Makanya harus dijaga bersama, dikendalikan dengan pemerintah seperti masjid-masjid agung yang di luar Cilegon. Seperti itu harapan saya untuk pemerintah. Oke, Masjid Agung. Udah namanya Agung, berarti kita mesti agungkan. Ya, betul, Pak ya. Jadi kembalikanlah kepada pemerintah Kota Cilegon untuk perawatan, untuk kemakmuran tentunya, dan statement yang sangat luar biasa membangun kebersamaan. Dan Kota Cilegon akan lebih peduli lagi, lebih maju lagi, baik pemerintahnya, baik kepengurusannya nanti kalau dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Ini akan menjadi sebuah tolak ukur bahwasanya inilah wajah Kota Cilegon makin lebih maju lagi, bukan hanya sebatas kota industri, tetapi memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya histori, nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat dengan tradisi-tradisi yang sudah mengakar hingga Cilegon menjadi kota seluruh umat manusia, tentram, adil dan makmur. Ini dia ceritanya dibalik daripada hal yang viral listrik padam Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilegon. Apakah berita ini sudah sampai di teman-teman semua? Dan jawabannya ada di podcast Kopa Kopi. Saksikan terus di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan like-nya, dan share terus agar bermanfaat, dan supaya episode selanjutnya kalian bisa tonton di channel Kopa Kopi, podcast paling santai, insight maksimal. Thank you, bye-bye.